2 Timotius pasal 2 ayat 8. Rasul Paulus mengatakan di situ, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit. Ya, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan. Jadi ini di garis bawahi nanti, telah bangkit, telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Perhatikan, keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Perhatikan, itulah yang apa? Kuberitakan dalam apa? Injilku. Jadi di sini menurut Rasul Paulus, ya, Injil itu mencakup apa? Peristiwa kelahiran, ya, telah dilahirkan, ya, kelahiran Yesus Kristus hingga telah dibangkitkan kebangkitannya. Nah, ini sekaligus menyangkal atau membantah tuduhan bahwa orang Kristen tidak boleh merayakan Natal. Apa itu Natal? Natal adalah peringatan hari kelahiran Yesus Kristus atau memperingati bahwa Yesus Kristus pernah datang ke dalam dunia ini. Jadi Injil tidak semata-mata berbicara Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit, tapi Injil juga berbicara dari peristiwa awal bagaimana Yesus lahir ke dalam dunia ini. Kita selama ini diajarkan bahwa yang terpenting adalah kematian Yesus. Betul, yes. Ya. Tapi sebenarnya kelahiran, kehidupan Yesus itu juga penting. Jadi kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah rangkaian yang saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Tidak ada kematian tanpa kelahiran. Tidak ada kehidupan tanpa kelahiran. Maka kelahiran sampai kepada dia bangkit, naik ke surga, itu yang merupakan bagian dari apa yang disebut dengan Injil. Ya. Nah jadi kalau kita memperingati Natal tidak ada larangan. Bukankah tidak ada ayatnya? Memang betul. Tidak ada ayat yang secara spesifik memerintahkan kita memperingati Natal. Apabila Natal kita definisikan sebagai memperingati kelahiran Kristus, maka Natal boleh. Tapi kalau Natal identik dengan pesta pora dan kemabukan, maka Natal tidak boleh. Bisa menangkap ya? Oke. Jadi kelahiran dan kebangkitan itulah yang Paulus sebut Injilku. Jadi peristiwa dari kelahiran sampai kebangkitan Yesus itu yang Paulus maksud dengan Injilku. Oke. Saya mengutip Profesor Riset Teologi Sistematik dari Trinity Evangelical Divinity School, ya, Kevin G. Van Hooser. Dia mengatakan begini, kabar baik selalu disambut dengan senang hati. Namun demikian, kabar baik dalam pusat iman Kristen adalah sesuatu yang sangat khusus. Orang-orang Kristen tidak hanya merayakan sembarangan Injil, melainkan Injil Yesus Kristus, karena ada banyak Injil. Ada Yesus yang lain dan ada Injil yang lain. Jadi orang Kristen tidak sembarangan merayakan Injil, tapi yang dirayakan adalah Injil Yesus Kristus. Dan Injil inilah yang kita bicarakan hari ini. Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan itu. Nah, pesan Injil terikat dengan apa? Kegembiraan Natal, kelahiran. Pesan Injil terikat dengan kegembiraan Natal, dengan kelahiran Yesus. Seperti saya katakan tadi, tidak ada kehidupan, tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan bila tidak ada kelahiran. Maka Paulus dengan jelas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Injil adalah rentang dari kelahiran sampai kebangkitannya. Itulah Injilku, kata Paulus. Injil Yesus Kristus, Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia yang diberitakannya. Ya. Dengan namanya Immanuel, itu Allah beserta kita. Karena itu untuk memahami kabar baik kita harus mengetahui sesuatu mengenai identitas Yesus Kristus. Karena kabar baik itu tidak hanya membahas apa yang Allah kerjakan melalui dia, tetapi juga siapa dia. Apa yang Allah kerjakan melalui Yesus adalah kematian, kebangkitannya. Tapi siapa dia, itu adalah soal yang lain lagi. Yang Yesus kerjakan satu hal, tentang identitasnya siapa dia, itu adalah hal lain. Maka dia bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dalam Matius yang ke-16, dia bertanya kepada murid-muridnya. Itu bicara tentang identitasnya, bukan pekerjaannya. Tapi identitasnya nanti akan menunjukkan apa yang akan dia kerjakan. Ya, lanjut, next. Nah, kita baca dulu dasar kitab suci. Ya, nanti saya akan berulang-ulang mengutip ini. Ini sudah tadi kita baca, selanjutkan ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Nanti saya jelaskan siapa perempuan ini. Dan takluk kepada hukum Taurat. Tunduk, taat kepada hukum Taurat.
Roma pasal yang keempat ayat 24 dan 25. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan, perhatikan ini, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Diserahkan ini berarti disalibkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Next. Satu Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Perhatikan ini. Ya. Mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Yang kamu terima, kemudian di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu apa? Sama-sama oleh Injil itu kamu apa? Diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat esensial, yang sangat penting ini. Telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan apa? Kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 18-19. Dan semua ini datang dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh siapa? Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Next. Apa itu Injil? Evangelion dan juga kata Ibraninya Besorah. Nah pada masa lalu ya orang-orang Israel mempunyai kebiasaan bahwa apabila mereka memenangkan satu peperangan mereka akan pulang dengan bersorak-sorak. Dengan sukacita mendeklarasikan bahwa kemenangan itu adalah kemenangan yang diberikan oleh Yahweh kepada mereka. Jadi akan ada orang yang berangkat lebih dulu depan menyerukan kita menang, kita menang, kita menang. Ya semua datang dengan sorak-sorak kemenangan. Nah yang menyerukan, yang berangkat duluan di depan ini memberitahukan kemenangan, ini yang disebut dengan pembawa berita kabar baik. Besorah. Ya, Besorah kabar baik. Nah Besorah inilah kemudian di dalam Septuaginta. Septuaginta itu adalah perjanjian lama di dalam bahasa Yunani. Ya. Kita punya perjanjian lama Masoret Text, tetapi kita juga punya perjanjian lama Septuaginta namanya di dalam bahasa Yunani. Itu merupakan terjemahan dari Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Ditulis oleh 72 rabi Yahudi. 2 ketika sedang menulis itu meninggal, maka tinggal 70, maka disebut kitab itu sebagai kitab Septuaginta yang artinya 70. Itu disalin 200 tahun sebelum Yesus lahir. Maka dapat dipastikan bahwa Yesus tidak menggunakan teks Septuaginta. Maka kalau kita memperhatikan ada perbedaan-perbedaan tertentu dalam kitab Injil. Karena mereka mengutip Septuaginta. Karena Septuaginta itu digunakan secara luas pada waktu itu berkaitan dengan penjajahan atau pendudukan orang-orang Yunani pada saat itu. Karena Yunani invasi ke berbagai tempat. Karena itu sastra, budaya, sastra yang terkenal pada saat itu adalah sastra Yunani. Maka dirasa dibutuhkan untuk menerjemahkan perjanjian lama, bahasa Ibrani itu ke dalam teks Yunani. Sehingga pada saat Yesus, murid-murid juga membaca kitab perjanjian lama Septuaginta itu. Ya. Nah, Besorah itu dalam Septuaginta diterjemahkan dengan ini, Evangelion. Ya. Evangelion itu Besorah, kabar baik. Tapi pertanyaannya ialah bahwa pada saat kata Besorah itu diterjemahkan dengan kabar baik, tidak semua penggunaan kata Besorah itu berkaitan dengan berita keselamatan. Berkaitan berita keselamatan di dalam pengertian bahwa ya orang itu diselamatkan secara rohani. Tapi ketika ada seseorang bertanya bagaimana keadaan pamanmu, bagaimana keadaan bibimu, dia memberitahu paman baik-baik saja, sehat-sehat saja. Itu juga disebut kabar baik. Besorah. Maka kalau kita berbicara tentang entah itu Evangelion, entah itu Besorah, kita harus melihat penggunaannya sesuai dengan konteksnya. Misalnya begini ya. Dulu tahun 90-an waktu saya masih kuliah, komputer itu masih DOS kalau saya tidak salah, DOS ya. DOS dengan WS waktu itu, WS sampai WS7. Belum ada MOS. Ya, kita semua pakai perintah. Margin kanan kita tekan perintah ini, margin kiri. Ya rata kanan, rata kiri kita gunakan. Semua pakai perintah. Saya sudah lupa tuh, kan waktu itu WS.
ada perangkat lunak seperti shop seperti Windows, dulu orang tahu yang namanya window ya itu hanya jendela rumah. Lalu kalau saya mengatakan open the window, ya saya akan tunjuk jendela, maka saudara pasti akan buka jendela. Tapi kalau sekarang saya bicara open the window, ada dua pengertiannya. Satu, jendela rumah, atau yang kedua aplikasi komputer. Maka kalau saya mengatakan open the window, saya tunjuk komputer, saudara buka jendela, saudara salah. Saya menangkap? Oke. Nah, maka yang menentukan kata-kata itu, makna dari kata-kata itu adalah konteksnya. Ya. Tidak semua kata kabar baik, evangelium atau besorah itu sama dengan Injil Yesus Kristus. Maka pertanyaannya hari ini sesuai dengan tema kita yang kita bicarakan, kabar baik itu adalah Injil Yesus Kristus. Kalau saudara memberitahu paman saya baik, kakek saya baik, semuanya baik, itu kabar baik. Ya, saudara baru gajian, misalnya dapat bonus 10 juta, 15 juta, itu juga kabar baik. Ya. Nah, tapi itu tidak berkaitan dengan keselamatan yang dimaksud dengan kata kabar baik di dalam yang kita bicarakan hari ini. Ya. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, seringkali Injil itu disertai dengan kata keterangan. Ya. Injil Allah, Injil damai sejahtera, Injil untuk orang bersunat, Injil untuk orang tak bersunat, Injil Yesus Kristus, ya, Injil kasih karunia. Tapi sebenarnya hanya ada satu Injil yang dimaksudkan. Ya, next. Hanya ada satu Injil yang dimaksudkan, yaitu Injil yang sudah ditegakkan. Ya, bahkan Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus adalah Injil yang belum ditegakkan. Coba perhatikan saya, kalau kita membaca kitab Injil dikatakan, maka pergilah Yesus dengan murid-muridnya memberitakan Injil. Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Pernah membaca itu? Injil yang diberitakan oleh Yesus bukan Injil yang kita maksudkan. Karena Injil yang diberitakan oleh Yesus adalah Injil yang belum ditegakkan. Injil yang kita beritakan adalah Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul dan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Yaitu Injil yang sudah ditegakkan, Injil yang dibangun di atas dasar kematian dan kebangkitan Yesus. Injil yang Yesus beritakan belum memuat pesan dia mati dan dia bangkit. Tapi Injil yang diberitakan oleh para rasul adalah Injil yang memuat pesan bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita dan Yesus telah bangkit karena pembenaran kita. Injil itulah yang saya dan saudara terima dan kemudian kita beritakan kepada orang lain. Makanya ketika Yesus memberitakan Injil hari ini katanya genap apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab dia mengurapi aku. Yesus berbicara dia adalah Mesias yang memberitakan kabar baik di mana dia akan membebaskan orang-orang tawanan, melepaskan mereka dari belenggu dan ikatan-ikatan. Tapi Yesus tidak membicarakan tentang kematian dan kebangkitannya, belum. Sampai dia benar-benar sudah mati bagi dosa-dosa kita di kayu salib dan dia kemudian dibangkitkan, barulah kemudian murid-murid diperintahkan untuk pergi dan memberitakan Injil itu. Ya. Jadi hanya ada satu Injil sekarang yang kita beritakan adalah Injil yang sudah ditegakkan. Ya, bukan Injil yang belum dinyatakan. Ya. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ini definisi tentang Injil. Apa itu Injil? Apa itu Injil? Saya membuat definisi Injil begini. Injil merupakan kebenaran historis dan teologis. Perhatikan nih. Injil merupakan kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dan karyanya yang menyelamatkan. Ya. Ini definisi yang saya buat. Injil itu merupakan kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dan karyanya yang menyelamatkan. Secara historis perhatikan, Injil berisi kisah faktual tentang Kristus yang berinkarnasi dan hadir dalam sejarah manusia. Mulai dari kelahiran Bethlehem. Ingat definisi Paulus tadi. Injil berisi tentang Yesus yang telah lahir sampai Yesus yang telah bangkit. Nah, maka saya ambil definisinya. Injil, ya, secara historis merupakan kisah faktual tentang Kristus yang berinkarnasi dan hadir dalam sejarah manusia. Mulai dari kelahiran di Bethlehem. Satu. Yang kedua, kehidupannya di Palestina. Kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota. Dan yang keempat, penguburan dan kebangkitannya dari kematian. Itu Injil, itu fakta historis. Jadi peristiwa kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus bukan kisah khayal, bukan kisah imajinasi, bukan ilusi dari para rasul dan para murid, tidak sama sekali. Maka kita menyebutnya sebagai fakta historis. Kisah nyata, validitasnya itu taruhannya nyawa. Siapa yang mau mati dengan cara yang mengerikan? Petrus disalibkan dan kepala di bawah. Yohanes direbus dengan minyak mendidih. Demi sebuah berita bohong, siapa yang mau? Bartolomeus mati dengan dikuliti
seperti orang menguliti ular, menguliti ayam. Demi sebuah berita bohong, siapa yang mau? Maka validitas bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit, itu taruhannya nyawa mereka. Sebuah berita yang benar-benar nyata. Mereka membayar dengan apa? Untuk mempertahankan berita itu dengan kehidupan mereka. Jadi kalau ada orang di luar sana mengatakan para murid berkhayal, para murid memiliki imajinasi yang liar. Bagaimana bisa orang dengan imajinasi yang liar memberikan nyawanya untuk sebuah berita dusta? Bisa saudara memikirkan secara rasional? Oke, ya. Nah, jadi kelahiran Yesus di mana? Di Bethlehem. Dengar baik ini. Yesus lahir jelas di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Ya. Saya membaca buku Zakir Naik. Zakir Naik mengatakan, dia mengutip kitab sucinya bahwa di dalam kitab suci mereka, Zakir Naik mengatakan bahwa berdasarkan kutipan itu, menurut kitab suci mereka, ya, Isa itu adalah anak yang dilahirkan dari rahim Maryam. Kelahirannya terjadi di bawah pohon kurma. Alkitab mengatakan bahwa Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Ya, dan ditaruh di sebuah palungan. Tidak ada sama sekali membicarakan tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Maka jelas bahwa, perhatikan saya, Isa yang dipercaya oleh Zakir Naik yang dia sebut dengan Yesus jelas bukan Yesus. Karena data Alkitab kita memberitahukan Yesus lahir di Bethlehem. Di dekat kandang domba dan berada di dalam palungan diletakkan. Tidak ada pohon kurma di situ. Maka jangan pernah menyamakan Isa dengan Yesus Kristus. Isa di dalam kitab suci Zakir Naik tidak sama dengan Yesus. Oke, bisa menangkap? Ya. Karena tempat lahirnya beda. Yang kedua, menurut Zakir Naik di dalam buku itu, Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Tapi ada orang yang lain yang mirip dengan Yesus ditangkap dan dialah yang disalibkan dan mati. Berdasarkan kitab suci Zakir Naik mengatakan begitu. Sedangkan Yesus itu raib, diangkat. Ya. Karena itu orang salah tangkap, yang ditangkap adalah orang yang mirip Yesus. Berarti menurut Zakir Naik jelas bahwa Yesus tidak mati. Kalau dia tidak mati tidak mungkin dia bangkit. Mati saja tidak, bagaimana bisa bangkit, kan begitu. Nah, maka ini Isa yang disebut di dalam kitab suci Zakir Naik jelas bukan Yesus. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saudara-saudara, apakah Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus? Jawab tidak. Karena lahirnya, matinya juga beda. Bagaimana bisa direkonsiliasi dua kisah yang berbeda? Tempat lahir berbeda, cara lahir beda, cara matinya juga beda. Yang satu raib diangkat tanpa proses penyalipan, tanpa proses dikuburkan dan tanpa proses bangkit, itu Isa. Tapi Yesus menurut Alkitab adalah Yesus yang disalibkan dan mati, dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Itu Yesus memberitakan. Jadi Isa adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang dikatakan di dalam Alkitab. Jangan pernah menyamakan Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percayai dengan Isa Al-Masih di dalam kitab suci yang dimiliki oleh Zakir Naik. Bisa menangkap? Sama seperti saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus adalah Mikael, penghulu malaikat yang berinkarnasi. Jadi Yesus bukanlah putra Allah pribadi kedua dari Trinitas yang mengambil rupa manusia. Tapi menurut saksi Yehova, Yesus adalah penghulu malaikat Mikael yang berinkarnasi menjadi manusia. Yesus yang saya miliki adalah putra Allah yang berinkarnasi mengambil rupa manusia. Bukan penghulu malaikat Mikael. Jadi Yesus saksi Yehova adalah Yesus yang lain. Walaupun dia datang kepada saudara dan berkata, sama kita menyembah Yesus. Tapi jangan dulu, stop. Yesus saksi Yehova adalah Yesus yang lain. Karena inkarnasi dari malaikat, Mikael penghulu malaikat. Stop, jangan percaya Yesus yang gitu. Jangan percaya Isa Al-Masih adalah Yesus. Karena cara lahirnya, tempat lahirnya, dan juga matinya beda. Itu adalah Yesus yang lain. Sementara itu Mormonisme mengajarkan bahwa Yesus itu bersaudara dengan Lucifer. Alkitab mengatakan Yesus tidak mempunyai saudara di dalam kekekalan. Memang di dunia dia punya saudara. Dia punya saudara Yakobus. Dia punya saudara yang lainnya lagi.
Yudas juga adalah saudaranya, bukan Yudas Iskariot. Yudas penulis kitab Yudas. Saudara Yesus, Yakobus saudara Yesus. Tapi itu saudara secara lahiriah. Tapi Mormonisme bicara dalam kekekalan Yesus mempunyai saudara yaitu Lucifer. Lucifer adalah yang kita kenali dengan sebutan sebagai iblis atau setan. Alkitab kita tidak pernah membicarakan Yesus bersaudara. Makanya dikatakan Yesus itu adalah anak tunggal Allah, monogenesis. Monogenesis itu adalah satu-satunya, tidak ada yang lain. Kata Yunani monogenesis itu satu-satunya. Maka Yesus yang diajarkan oleh Mormonisme, Yesus yang diajarkan oleh saksi-saksi Yehova, Isa Al-Masih yang diajarkan oleh Zakir Naik berdasarkan kitabnya, bukan Yesus yang dikatakan dalam Alkitab. Jangan mau disamakan. Bisa menangkap? Itu sebabnya kita bicara tentang Yesus Kristus dari teks kitab suci kita. Sebab salah mempercayai Yesus, salah tempat perginya. Salah tempat masuknya. Yesus adalah putra Allah yang berasal dari surga. Kalau kita percaya kepada Yesus yang ini, kita akan bersama-sama dengan dia di tempat dia berada. Tapi kalau Yesusnya yang lain, kita akan berada di tempat yang berbeda nanti lainnya. Bisa menangkap? Sepertinya remeh, maka dari itu Paulus sangat tegas terhadap pengajar-pengajar sesat. Di dalam kitab Korintus dia katakan, di dalam 2 Korintus. Ada yang mengajarkan Injil yang lain dan Yesus yang lain. Bahkan dia memberikan anatema kepada orang yang memberitakan Injil yang lain. Anatema adalah kutuk kepada orang yang memberitakan Injil yang lain. Jadi Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Jadi kalau ada datang persoalan, sama kok, Isa Al-Masih itu sama kok. Dan Yesus itu Yesus Al-Masih. Jangan mau, stop. Jangan dengarkan. Karena itu tidak bisa direkonsiliasi. Karena di kitab suci mereka dikatakan Yesus itu keturunan Miriam bin Harun. Yesus itu bukan bin Harun. Dari keturunan Daud yang kita baca tadi. Keturunan Harun itu dari suku Lewi. Daud itu dari suku Yehuda. Itu fakta lain yang menyebabkan Yesus dalam Alkitab dengan Yesus di kitab Zakir Naik berbeda dengan kita. Garis keturunannya itu dari Lewi kalau Harun. Kita Yesus itu anak Daud dari suku Yehuda. Amin. Garisnya jelas sekali. Dalam kitab Lukas itu adalah garis keturunan Maria. Matius itu menjelaskan garis keturunan Yusuf. Dan dikatakan Maria itu adalah keturunan dari Eli. Dirunut lagi sampai kepada Daud. Maka Yesus itu keturunan Daud bukan dari Yusuf, tapi dari Maria. Karena dia tidak pernah bersetubuh dengan siapa? Yusuf. Anak yang berada dalam rahim Maria itu dibangun oleh Roh Kudus. Dia tidak pernah bersetubuh berhubungan suami istri, walaupun mereka telah bertunangan. Jadi pertanyaannya dari mana Yesus mendapatkan bahwa dia adalah keturunan Daud? Bukan dari Yusuf, tapi dari siapa? Maria. Karena Maria dan Yusuf dua-duanya keturunan Daud. Ini supaya saudara jelas, dari mana Yesus mendapatkan garis keturunan bahwa dia adalah keturunan Daud. Bukan dari Yusuf, tapi dari Maria. Karena bagaimanapun, bayi Yesus dibangun di dalam rahim Maria. Tapi dia mendapatkan bukan dari Yusuf. Ya, oke, bisa menangkap ini ya? Jelas ya? Oke. Nah Yesus inilah yang saya beritakan bersama dengan para rasul-rasul lainnya. Kelahiran di Bethlehem, kehidupannya di Palestina, kematian di Bukit Golgota, dan penguburan kebangkitan dari kematian. Injil Rasul Paulus mencakup peristiwa historis tentang Kristus dari kelahirannya hingga apa? Kebangkitan. Namun tanpa makna teologis, maka peristiwa-peristiwa faktual, kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan tentang Kristus tersebut hanya menjadi kisah sejarah belaka, sama seperti kisah yang lainnya. Kalau tidak ada makna teologisnya. Maka tadi Injil adalah kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dari kelahiran sampai kebangkitannya. Harus ada makna teologisnya. Dan inilah membedakannya dengan yang lain. Ya. Sejarah tersebut merupakan peristiwa yang berisi kebenaran teologis. Yang bermakna kelahirannya menggenapi nubuat para nabi tentangnya. Itu yang pertama. Pernahkah saudara membaca dalam Alkitab Matius pasal 1 ayat 22? Ya. Dia genapa apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ketika malaikat memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kemudian di dalam Matius pasal yang kedua, ya. Ketika orang-orang Majus datang kepada Herodes di mana raja, dengan pertanyaan di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur.
bintang fajar atau bintang timur. Herodes kaget. Kemudian bertanya kepada pemimpin-pemimpin agama Sanhedrin pada waktu itu. Di mana raja itu? Ya. Orang Majus datang karena berpikir inilah raja, pasti lahirnya di istana. Herodes kaget dan semua orang di sana kaget. Mereka kemudian, pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini datang kepada Herodes memberitahukan. Ya. Memang benar, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang pemimpin yang akan memerintah umatku Israel. Yang dikutipnya dari mana? Mika 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Supaya genap. Ya. Kelahiran Yesus itu menggenapi semua apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu maknanya. Yesus lahir bukan sebuah kebetulan, tapi merupakan rencana kekal Allah. Karena itu dikatakan berulang-ulang dia datang untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama yang disampaikan oleh nabi-nabi. Itu maknanya. Kelahiran bukan kelahiran biasa. Kelahiran Yesus bukan kelahiran biasa, tapi kelahiran untuk menggenapi semua apa yang tertulis tentang dia di dalam Perjanjian Lama yang disampaikan oleh nabi-nabi. Nah, kemudian yang berikutnya, kehidupannya menunjukkan ketaatan yang sempurna pada hukum Taurat. Nah, tadi saya bicarakan di depan bahwa kita seringkali dan sudah banyak kali kita mendengar bahwa tujuan Yesus hanyalah untuk kematian. Menebus dosa-dosa kita. Jarang orang berbicara tentang makna kehidupan Yesus. Dan saya sangat sedih sekali saudara dikasih oleh Tuhan karena banyak orang tidak mengerti makna dari kehidupan Yesus itu apa. Nah, kalau saudara mendengarkan ini baik-baik, saudara akan mengerti dan menghargai apa Yesus yang hidup itu benar-benar menjalani kehidupan yang tidak sedikit pun dia bertentangan dengan hukum Taurat. Sebab itu kita tidak pernah mendapatkan di dalam kitab Injil, dalam narasi-narasi Injil baik Matius, Markus, Lukas dan Yohanes yang menceritakan atau mengisahkan bahwa Yesus dituduh bersalah karena dia melanggar hukum Taurat. Tidak ada sama sekali. Tidak satu pun. Tapi tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Yesus hanya semata-mata tuduhan yang tidak beralasan. Dibawalah kepada Yesus perempuan yang berzina hanya untuk mencobai dia. Tapi Yesus memberikan jawaban yang tepat. Mereka katakan, guru, ini ada orang yang berzina. Musa menurut hukum Taurat mengatakan bahwa orang ini harus dilempar dengan batu. Masalahnya adalah Yesus tidak seperti mereka. Yesus pun tidak bertanya di mana prianya. Orang berzina tidak mungkin sendiri. Tapi kenapa yang dibawa satu orang? Maka mereka hendak menghakimi dengan tidak adil. Harusnya dua-duanya dibawa. Yesus melihat ketidakadilan mereka. Maka Yesus tidak bicara apa-apa selain berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa silakan pertama kali melempar orang ini. Mulai dari yang tua, yang rambutnya putih, jenggotnya ubanan mungkin sudah keluar. Tidak berani. Yesus datangi perempuan itu. Di manakah mereka yang mendakwa kamu tadi? Mereka pulang dan pergi semuanya. Guru, aku pun tidak akan mendakwa, menghakimi engkau. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak membenarkan perbuatan perzinahannya. Tapi cara orang Yahudi menghakimi, rabi-rabi pemimpin agama Yahudi yang menghakimi itu salah. Harusnya dua-duanya dibawa kalau mau. Ada orang bisa berzina seorang diri? Kan berdua, tapi yang dibawa juga satu orang. Dalam hal itu pun tidak ada yang bisa mendakwa Yesus. Lalu pada satu kesempatan Yesus dikatakan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tujuan mereka bertanya itu hanya untuk apa? Mencobai dia. Karena mereka tidak dapat menemukan kesalahannya. Tidak ada satupun kesalahan yang dapat dituduhkan kepada Yesus karena dia tidak taat kepada hukum Taurat, karena dia melanggar hukum Taurat. No, tidak ada sama sekali. Maka mereka mencari tuduhan-tuduhan yang kira-kira bersifat praktis, yang bisa mendakwa, menuduh dia, menyeret dia ke pengadilan. Ke pengadilan Sanhedrin, pengadilan agama. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mereka menuntut jawaban boleh atau tidak. Hati-hati dengan pertanyaan jebakan. Boleh atau tidak? Yes, no, itu berbahaya. Maka untuk menjawab itu sudah mengatakan boleh. Atau Yesus mengatakan tidak. Sebab kalau Yesus mengatakan boleh bayar kepada kaisar, dia berarti mendukung program penarikan pajak dari orang-orang Yahudi kepada pemberian pajak kepada penguasa Romawi. Dan ini kan sangat ditentang sebetulnya. Nah kalau Yesus berkata tidak, maka berarti dia memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Dan dia bisa dibawa ke penjara. Maka baik jawaban boleh dan jawaban tidak, semuanya si malakama bagi si penjawab. Maka Yesus tidak menjawab dengan boleh atau tidak. Yesus menjawab, apa yang ada padamu sebuah mata uang, berikan kepadaku.
Lalu seorang memberikan kepadanya sebuah uang logam, mata uang. Lalu dikatakan gambar dan tulisan siapa ini? Mereka katakan gambar dan tulisan kaisar. Yesus katakan berikan kepada kaisar yang kaisar punya dan kepada Allah yang Allah punya. Dia tidak menjawab yes atau no, tidak menjawab boleh atau tidak. Tapi dengan hikmat memberikan jawaban yang jelas. Yang kaisar punya berikan kepadanya, yang Allah punya berikan kepada dia. Mereka pulang, tidak bisa mendakwa dia. Dalam hal pertanyaan-pertanyaan jebakan pun mereka tidak bisa mendakwa dia. Satu-satunya saya baca dalam kitab suci yang didakwa atas Yesus ialah dia mengakui dirinya anak Allah. Ketika dia dibawa ke hadapan mahkamah agama setelah peristiwa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap, dibawa ke mahkamah. Di hadapan Imam Kayafas memberikan pertanyaan kepadanya. Karena orang kan dikatakan memberikan banyak dakwaan. Tidak ada satu dakwaan pun yang bisa membuat dia dihukum mati. Tapi ada satu pernyataan yang membuat imam besar memutuskan Yesus harus dihukum mati. Pertanyaan itu, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji, anak Allah yang terpuji? Yesus katakan begini, akan tiba waktunya engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan tahta Allah, datang dalam awan kemuliaan untuk menghakimi. Imam besar mendengar jawaban itu langsung mengoyakkan jubahnya. Dia menghujat Allah. Tapi saudara tidak menemukan apapun kalau saudara tidak melihat kebenaran ini dari perjanjian lama. Saudara harus melihat jawaban Yesus dan pernyataan imam itu dengan latar belakang perjanjian lama. Saudara tahu, yang dikutip oleh Yesus ketika mengatakan anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah, Allah Bapa, datang di dalam awan-awan dan kemuliaannya untuk menghakimi semua orang yang hidup maupun mati. Itu berlatar belakang kitab Daniel. Daniel melihat dalam sebuah penglihatan, ya, anak manusia dan dia yang duduk di sebelahnya, Allah yang Maha Kuasa. Nah saudara-saudara, ketika imam mendengar pernyataan Yesus, anak manusia akan datang di dalam awan-awan dalam kemuliaannya untuk menghakimi. Saudara tahu tidak? Dia sedang berbicara tentang Yahweh is the cloud reader. Di dalam perjanjian lama Alkitab mengatakan bahwa Yahweh berkendaraan awan-awan. Bergerak cepat. Di dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mazmur, dikatakan Yahweh is the cloud reader. Allah berkendaraan awan-awan dan dia adalah pemenang. Di dalam budaya timur kuno, dulu Baal disebut juga sebagai the cloud reader, pengendara awan. Tapi penyair-penyair perjanjian lama, baik itu Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, pemazmur, tidak pernah mengakui Baal sebagai sang pengendara awan. Satu-satunya dikatakan dalam Alkitab, baik dalam kitab Yesaya, kitab Mazmur, dan kita baca di banyak bagian perjanjian lama, ya satu-satunya the cloud reader itu adalah Yahweh. Yahweh is the cloud reader. Yahweh adalah sang pengendara awan itu. Nah ketika Yesus mengatakan anak manusia akan berkendaraan awan-awan datang, langsung imam besar tahu. Imam besar itu ahli hukum Taurat, ahli perjanjian lama. Ini, dia tahu ketika Yesus mengatakan anak manusia akan datang di dalam awan-awan kemuliaan, maka dia sedang menyamakan dirinya dengan Yahweh. Maka langsung dia katakan, dia menghujat Allah karena dia menyatakan dirinya adalah Allah. Satu-satunya dakwaan yang diberikan itu. Yesus mengaku bahwa dia adalah Yahweh. Sang pengendara awan dalam perjanjian lama yang akan datang. Itu membuat imam mengoyakkan pakaiannya, jubahnya dikoyakkan. Dia menghujat Allah. Kita tidak perlu dakwaan apapun lagi. Sudah jelas dia menghujat Allah. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu satu-satunya dakwaan yang diberikan kepada Yesus. Setelah pasca peristiwa di Taman Getsemani itu. Yang bisa mendakwa dia, akhirnya membawa dia ke salib Golgota. Dakwaan lain tidak ada. Bahkan Pilatus pun setelah pasca tuduhan itu. Mencuci tangannya, aku tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Orang ini orang benar. Pilatus tidak menemukan dakwaan yang bisa menyeret Yesus untuk dihukum mati. Satu-satunya dakwaannya karena dia menyatakan dia adalah Yahweh is the cloud reader. Sang pengendara awan dalam perjanjian lama. Saudara-saudaraku dikasih lihat. Ringkasnya tidak ada dakwaan yang dapat diberikan Yesus karena dia tidak taat dalam hukum Taurat. Tidak ada satu orang manusia yang dapat menaati hukum Taurat yang sempurna.
Bahkan 10 perintah dalam hukum Taurat itu, saudara, 10 perintah, kalau kita tidak mencuri tapi membunuh, melanggar semuanya. Karena menurut Yakobus pasal yang kedua, kita tidak melakukan yang satu berarti melanggar semuanya. Jangankan yang 613, yang 10 saja, tidak ada yang bisa menaati dengan sempurna. Dia tidak mencuri, dia membunuh, tapi dia berdusta. Saya bertanya, kapan terakhir kali kita berdusta? Tidak usah dijawab. Semua kita bisa berdusta. Contoh sederhana. Di mana sekarang posisi OTW? OTW itu lagi tidur. Itu berdusta enggak? Ditanya oleh gembalanya, pemain musiknya. Posisi di mana? OTW, Pak. Padahal baru mandi. Di sini enggak ada. Aman di sini apa gembalanya? Di sana sini memang ada. Hal yang praktis sepele saja. Apalagi menaati hukum Taurat, tak ada orang yang bisa menaati dengan sempurna. Saya beritahu kehidupan Yesus menaati dengan sempurna hukum Taurat. Implikasinya apa nantinya? Dia mengklaim hidup yang kekal dengan melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna. Sebab dikatakan dalam Alkitab, orang yang menaati hukum Taurat tanpa bercela, dia akan hidup. Yesus mengklaim hidup yang kekal bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Melalui kehidupannya. Ini pentingnya kehidupan Yesus yang sempurna. Taat kepada hukum Taurat secara sempurna. Karena dia akan mengklaim bahwa semua orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum karena pelanggaran terhadap hukum Taurat. Semua telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus salib. Itu bukan berarti kita tidak menaati lagi hukum Taurat dalam pengertian jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Itu semua sudah automatically ada dalam kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hukum itu bukan lagi tertulis, tapi hukum itu ada di hati kita. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang menaati hukum yang baru itu. Di dalam hukum yang baru itu, hukum Kristus itu termasuk dalamnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Semua ada di dalam hukum Kristus sudah. Ya. Tapi intinya adalah bahwa dengan kehidupannya, Kristus menaati hukum Taurat, mengklaim kehidupannya kekal kepada kita, supaya kita tidak dihukum dengan kutukan hukum Taurat. Nah, oke, bisa menangkap itu ya. Nah sekarang kematiannya. Jadi makna teologis kelahirannya menggenapi nubuat para nabi tentangnya. Kehidupannya menunjukkan ketaatan yang sempurna pada hukum Taurat. Kematiannya merupakan tujuan misinya, itu pendamaian bagi dosa seluruh dunia. Jadi kita baca tadi ayatnya. Makna pendamaian itu mulai dari apa? Pengorbanan, sakrifasi, ya, pengantaraan, mediasi, pencurahan darah, peredaan murka, propisiasi, penghapusan kesalahan, ekspiasi, korban pengganti, substitusi dan penebusan, redempsi. Ini adalah istilah-istilah yang berbeda sebenarnya satu sama lainnya. Tahukah saudaraku dikasih Tuhan, yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib itu bukan dosanya, tapi dosa kita. Tidak ada dalam catatan Alkitab Yesus berdosa, atau Yesus menanggung dosanya, tidak. Imam besar dalam perjanjian lama sebelum melakukan upacara pendamaian, hari raya Grafira itu 1 kali di dalam 1 tahun, hari raya pendamaian itu, imam besar harus memotong hewan kurban dulu untuk dirinya, menyucikan dirinya dulu, sebelum dia masuk dalam ruang Maha Kudus. Karena imam besar berdosa. Tapi Yesus, itulah imam besar yang tanpa dosa. Dan saudara mau tahu, saya kasih tahu ini. Ketika orang Israel datang kepada imam untuk membawa korban-korban karena melakukan kesalahan. Misalnya ada seorang pria, sini yang ini. Sini bro. Sini ke depan sini. Siapa namanya? Jaldi. Nah, saudara Jaldi ini kita anggap saya imam. Ini contoh saja ya. Saya imam dan dia adalah orang Israel. Dia melakukan satu kesalahan. Saudara bisa baca nanti di kitab Imamat pasal 3, 4, 5. Sampai pasal 7 atau 8 kalau saya tidak salah. Coba baca sana. Ya. Nah dia datang kepada saya karena ada satu kesalahan. Yang dia bawa, ya paling sedikit itu sepasang tekukur. Ya. Tapi yang dia bawa pastinya adalah domba. Domba muda, jantan, dan tidak bercela. Nah dia datang. Ketika dia datang kepada saya membawa domba jantan, muda dan tidak bercela, saya tahu dia pasti telah melakukan kesalahan. Gak usah dia tahu, dia kasih tahu, saya tahu dia sudah membawa kesalahan. Kenapa? Karena dia membawa domba ke saya. Begitu dia bawa domba, oh ini orang melakukan kesalahan ini. Makanya dia ingin mempersembahkan. Dia berkata saya melakukan kesalahan-kesalahan ini, dan sebagainya, katakan begitu. Nah, dia datang ke saya. Apa yang saya perhatikan sebenarnya terutama bukan dia. Saya tahu dia bersalah. Yang saya perhatikan justru dombanya.
Dombanya yang saya lihat. Karena saya tahu dia sudah bersalah. Maka dia membawa domba. Yang saya periksa adalah dombanya, kakinya pincang sebelah enggak. Karena domba yang dipersembahkan jantan ini harus tidak bercela. Tidak boleh kakinya panjang sebelah. Intinya tidak bercacat sama sekali. Maka harus diperiksa apa? Kurbannya. Bukan dia. Dia saya tahu udah berdosa. Maka dia bawa kurban tadi ke sini. Tapi domba ini yang perlu saya periksa. Benar-benar diperiksa, teliti. Yang di depan aman, kakinya juga sama. Ya. Usianya ya setahun. Diperiksa dombanya. Kalau ini bercacat, pulang. Kalau domba ini tidak bercacat, maka dia boleh melanjutkan upacara. Yesus adalah korban kita yang tidak bercacat, tidak bercela. Maka ketika Allah melihat korban Kristus, itu bukan kita yang dilihatnya. Kristuslah yang dilihatnya sehingga kita ini dilayakkan oleh dia. Sama seperti tadi, saya tidak melihat orang ini tapi saya melihat kurban yang dibawanya. Begitu kurban ini dipersembahkan, dosa orang ini diampuni. Bisa menangkap? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Jadi ketika Yesus mati bagi dosa-dosa kita dan kita diselamatkan, Allah sebenarnya tidak melihat kita. Tapi yang dilihat Allah adalah kurban Kristus bagi kita. Itu. Makanya keselamatan itu benar-benar anugerah. Amin. Kurban Kristus yang dilihat. Saudara tahu apa yang terjadi selama 3 jam. Memang ada yang mengatakan Yesus salib itu selama 6 jam. Tapi apa yang terjadi selama 3 jam di atas kayu salib itu? Yesus bukan hanya menjadi kurban yang mencurahkan darahnya. Tapi tahukah saudara, dia sedang menanggung dosa seluruh dunia pada saat itu. Makanya dalam Korintus pasal 5, ya 18 dan 19, dia mendamaikan dunia. Semua dosa yang bisa disebutkan, kalau itu bisa disebutkan, ditanggung oleh Yesus. Di dalam tubuhnya di salib. Petrus mengatakan dia sendiri telah memikul dosa kita, tidak dikatakan dosanya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Dia sendiri Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Memikul dosa kita. Kita itu siapa? Saya dan saudara. Saya dan saudara yang pencuri, pembunuh, pemerkosa, penjudi, perampok, penipu. Saya dan saudara. Dosa itulah yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dia sendiri telah memikul dosa kita. Siapa kita itu? Para perampok, para pencuri, para pembunuh, para pemerkosa, para penjina, para pemburit. Itu dosanya ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Bukan dosa Yesus. Di dalam tubuhnya di salib. Semua dosa pendosa di dunia ini ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan ketika Yesus menanggung dosa itu, kegelapan memenuhi tempat itu. Benar, selama 3 jam. Kenapa? Karena pada waktu itu seluruh murka Allah ditimpakan kepadanya. Ini. Yesus melakukan proses yang disebut dengan propisiasi. Murka Allah yang menyala-nyala itu belum reda. Sampai Yesus mendamaikan dunia dengan diri. Dengan Allah. Jadi semua dosa ditanggung oleh Yesus. Kegelapan di Golgota pada saat itu meliputi daerah itu. Karena Yesus menanggung dosa seluruh dunia pada waktu itu. Allah kemudian menimpakan murka ke tubuh Yesus di atas kayu salib itu. Dan sejak saat itu murka Allah diredakan. Dia telah apa? Dipuaskan. Ya. Kurban Kristus telah memuaskan murka Allah. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya hari ini tidak akan dimurkai. Itu penderitaan Yesus di kayu salib dalam kematiannya. Itu makna teologis dari kematiannya. Bukan sekedar kematian biasa. Tapi kematian karena menanggung dosa dunia dan murka Allah. Perhatikan dua itu. Dosa dunia ditanggungnya. Dan murka Allah yang sedang dicurahkan. Kemarahan Allah dicurahkan itu. Ditimpakan kepadanya. Dan dia membayar semua itu sebagai sebuah pengorbanan untuk kita. Terjadi apa yang disebut dengan substitusi. Yesus mati di sana untuk menggantikan kita. Mengganti menanggung dosa kita. Mengganti menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Ditimpakan kepada Yesus Kristus. Itu makna dari kematian. Oh betapa besarnya kasih Allah dalam Yesus Kristus. Karena saya tidak harus menanggung dosa saya lagi.
Saya yang tadinya pantas dimurkai dan dihukum kekal di neraka, telah digantikan oleh Yesus. Sehingga saya diselamatkan hari ini oleh karena anugerahnya. Itu karena Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita, kata Rasul Paulus tadi, ingat? Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu esensi dari Injilku. Yesus mati karena dosa-dosa kita dan bangkit karena pembenaran kita. Nah, kebangkitannya bagi pembenaran orang berdosa yang percaya kepadanya. Injil Kristus yang menyelamatkan inilah menjadi inti pemberitaan Rasul Paulus. Injil ini menurutnya bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Injil inilah yang saya dan saudara-saudara percayai. Bukan sembarangan Injil. Injil yang memuat kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus. Jadi kalau ada seorang berbicara kepada kita tentang Yesus, saudara jangan langsung senang. Apalagi saudara tidak kenal, siapa tahu dia saksi Yehova. Yesus saksi Yehova tadi siapa? Siapa tadi? Yesus yang diajarkan saksi Yehova tadi siapa? Penghulu malaikat Mikael yang berinkarnasi. Yesus yang saya dan saudara percaya yang diberitakan oleh rasul-rasul adalah Yesus, putra Allah, anak Allah, pribadi kedua dari Tritras, mengambil rupa manusia. Itu Yesus. Yesus yang disampaikan oleh Mormon tadi siapa? Yesus bersaudara secara rohani dengan Lucifer. Berarti dia sedang menyamakan iblis dengan Yesus. Itu bukan Yesus kita. Yesus yang disebut oleh Zakir Naik tadi Isa Al-Masih. Lahir di bawah pohon kurma. Tidak mati disalibkan, apalagi dibangkitkan. Langsung diangkat. Dan Isa Al-Masih itu, menurut Zakir Naik, dari kitab sucinya, itu adalah keturunan Harun. Klannya dari Harun. Jelas itu beda. Maka Isa Al-Masih tidak sama dengan Yesus. Bisa menangkap ini? Jangan mau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab kita. Sebab nanti bahayanya besar. Mempercayai Yesus yang lain akan pergi ke yang lain. Bisa menangkap enggak? Anda mau ke Kapuas, Anda harus naik bus yang tepat. Jangan yang pergi ke Sampit. Begitu Anda salah naik bis, tujuan Anda salah, betul? Ya. Begitu pula Yesus di dalam perjanjian baru yang kita percaya adalah Yesus yang anak Allah yang hidup itu. Mengambil rupa manusia. Lahir di Bethlehem, lahir dari Maria di Bethlehem. Ditaruh di palungan, di dekat kandang domba. Hidupnya secara sempurna menanti hukum Taurat. Selama hidupnya dia tidak pernah keluar dari Palestina. Apalagi di India, dia tidak pernah ke India. Dia seumurnya, semasa hidupnya hanya berada di Palestina. Dibesarkan di dalam keluarganya, dalam tradisi Yahudi. Sebab itu dia bisa membaca dan menulis. Tidak ada satupun orang Yahudi itu yang bodoh. Dan otak yang paling pintar suruh dia saat ini dimiliki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu diajar di rumah sudah bisa baca menulis. Itu Yesus. Kehidupannya dihabiskannya di Palestina. Dan Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang disalibkan. Di bawah imam besar Kayafas. Dan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dieksekusi mati di atas kayu salib. Benar-benar mati. Kemudian dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari orang mati. Yesus inilah yang kita beritakan. Yang mati karena menanggung dosa-dosa kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Kalau Isa Al-Masih tidak disalibkan. Kalau tidak disalibkan, dia tidak mati. Bagaimana dia bisa bangkit? Maka Isa Al-Masih yang dikatakan Zakir Naik jelas bukan Yesus. Oke? Bisa menangkap? Jelas bukan Yesus. Maka dalam kalender kita sudah tidak ada lagi dikatakan hari lahir Isa Al-Masih. Tapi hari lahir Yesus Kristus. Saya harap ini bisa menangkap dah ya. Ya. Jadi kita tidak perlu mengurus kitab suci orang lain. Karena Isa Al-Masih dengan Yesus beda. Silahkan saja mereka memberitakan Isa Al-Masih. Kita hanya memberitakan Yesus. Dan itu beda. Orangnya beda. Karena tempat lahirnya beda. Yang satu mati disalibkan, yang satu tidak. Kisahnya juga beda. Kisah kehidupannya juga beda. Maka Yesus saksi Yehova, Yesus Mormonisme, dan Yesus yang disebut yang dikatakan sebagai Isa Al-Masih bukanlah Yesus menurut Alkitab. Tapi mengetahui fakta historis dan teologis tentang Yesus, apakah menyelamatkan? Saya mau tanya,
apakah mengetahui fakta historis tentang Yesus dan makna teologis tentang Yesus tadi menyelamatkan? Fakta historisnya tadi apa? Nah, kita ulangi. Ya, fakta historisnya tadi apa? Yesus lahir di Bethlehem. Kehidupannya menaati hukum Taurat dengan sempurna. Kematiannya untuk menanggung dosa-dosa kita. Kemudian kebangkitannya untuk pembenaran kita. Itu fakta historis sekaligus fakta teologisnya. Tapi apakah dengan mengetahui itu seseorang sudah selamat? No, tapi mengetahui saja tidak menyelamatkan seseorang. Seseorang diselamatkan ketika menerima fakta historis dan teologis itu. Menerima kebenaran historis dan teologis itu. Menerima, itu yang menyebabkan orang diselamatkan. Sedikit lagi ya. Coba, mendengar mengetahui tidak menyelamatkan. Tapi orang harus mendengar dan mengetahui. Supaya dia bisa menerima. Oke? Jadi mengetahui, mendengar dan mengetahui belum menyelamatkan. Anda boleh memiliki pengetahuan teologi, pengetahuan doktrinal apapun, sehebat apapun. Kalau saudara tidak menerima, saudara tidak ada apa-apa di situ. Jadi kita bisa mengetahui Yesus itu siapa. Apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita belum menerima siapa dia, belum mengakui menerima apa yang dia lakukan bagi kita, kita belum diselamatkan. Ini ayatnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Selamat. Pengakuan, penerimaan dan pengakuan yang menyebabkan kita selamat. Jadi jangan berhenti sampai seseorang mengakui. Jadi kita membeberkan fakta historis, makna teologis dari Injil Yesus Kristus. Jangan berhenti sampai di situ. Harus sampai pada apa? Penerimaan. Dengan cara apa? Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutnya. Ini yang kita sebut orang itu sudah menerima Injil. Kalau tadi belum menerima, tapi mendengar. Oke? Bisa menangkap? Mendengar dan menerima belum? Beda. Saya memberitahu kepada saudara fakta historis tentang Yesus. Saudara mendengar, betul? Saya memberitahu makna teologisnya, saudara mendengar, betul? Tapi masalahnya saudara menerima apa tidak? Belum tentu semua menerima. Maka hari ini tidak cukup hanya mendengar, mengetahui dan mendengar, tapi menerima kebenaran itu. Sebab dengan hati kita percaya setelah kita mendapatkan dan mengetahui. Ya. Kita percaya, lalu dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Ya. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuk Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan itu pun kalau kita menerima Yesus dengan mengakui dia, setelah kita percaya dalam hati, kita mengakui dia adalah Tuhan, itu semata-mata karena Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam kita. Amin. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat kalau Roh Kudus tidak menggerakkan dia. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Jadi hari berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudaraku, rekan-rekanku di sini, yang sudah pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai hari tetap mengakui dia, karena Roh Kuduslah yang bekerja dalam saudara, dan saudara sudah diselamatkan. Proses Injil itu sederhana seperti itu. Allah mengutus seseorang untuk memberitakan Injil, ada yang mendengarkan, orang yang mendengar ini percaya dalam hatinya, lalu berseru mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu prosesnya, sederhana sekali sebetulnya Injil itu. Ya. Tapi itulah yang menyelamatkan kita. Ya. Closing statement saya kembali. Jadi di sini tadi, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Harus sampai pada mengaku. Oke? Saya telah menjelaskan bahwa Injil Yesus Kristus itu adalah Injil keselamatan. Jadi ketika saya bicara tentang Injil keselamatan, sama dengan Injil Yesus Kristus. Injil yang mana? Yang saya bicarakan tadi. Kebenaran historis dan teologis tentang Yesus Kristus dari kelahirannya sampai kebangkitannya. Itu Injil. Itu yang kuberitakan kata Rasul Paulus. Itu yang kusampaikan kata Rasul Paulus. Ya. Nah, pemakaian Kristen untuk kata keselamatan juga penting. Injil keselamatan. Keselamatan apa? Tindakan alam Kristus yang membebaskan manusia dari kematian kekal dengan memberikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jika seseorang tidak mendapatkan hidup yang kekal di dalam dirinya, dia tidak bisa masuk surga. Sederhana sekali. Yesus dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, mengatakan,
Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan melihat kerajaan surga, melihat kerajaan Allah. Masuk kerajaan Allah, melihat saja tidak bisa. Betul. Yohanes pasal 3 ayat 3, betul ya? Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat saja tidak bisa. Maka yang dimaksud dengan keselamatan adalah penanaman hidup baru, penanaman hidup kekal di dalam kita. Sebab hidup kekal ini bertentangan dengan kematian kekal. Kita di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua, mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka keselamatan itu terjadi ketika kita yang mati diberikan kehidupan yang kekal di dalam kita. Itu keselamatan. Definisi keselamatan itu sederhana saja saudara. Jangan dibuat ribet. Menurut Alkitab yang dimaksud dengan diselamatkan adalah ketika saya dan saudara menerima hidup yang kekal. Pertanyaannya, kapan kita menerima hidup yang kekal? Pada saat kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Kita diselamatkan, sama artinya dengan menerima hidup yang kekal. Dan begitu kita mengaku dengan mulut kita karena percaya dalam hati, kita diselamatkan menerima hidup yang kekal, jaminannya itu kekal. Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai ayat 30 memberitahukan kepada kita bahwa setiap domba semua yang diberikan kepadaku oleh Bapa tidak akan binasa, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan, merebut mereka dari tanganku. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa, kata Yesus. Jaminan kita yang percaya kepada Yesus selamat, itu artinya tidak bisa hilang. Karena yang menjaminnya adalah Yesus. Kalau saya memegang Yesus, saya bisa melepaskan tangan saya. Tapi Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tanganku. Lalu dikatakan lagi, tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tangan Bapa. Pegangan rangkap dua memberikan jaminan bahwa begitu kita percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu mengaku dengan mulut kita, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita seketika diselamatkan. Kita seketika mendapatkan hidup kekal. Kita seketika lahir baru. Karena lahir baru itu tidak dapat dilihat. Tapi dapat diidentifikasi. Bagaimana caranya? Salah satu identifikasinya adalah ketika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita. Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah Juru Selamatku. Sebab tidak ada orang yang dapat mengaku jika Roh Kudus tidak menggerakkan dia, kata Alkitab tadi. Maka saat itu kita sudah lahir baru. Dan jaminannya pasti. Sudah lahir baru dan jaminannya pasti. Jangan mau digoyahkan dengan keraguan-keraguan. Kalau engkau sudah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Mengaku Yesus Tuhanmu, Juru Selamatmu. Engkau sudah diselamatkan dan mendapat hidup kekal. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamatnya. Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan dia. Tidak bisa. Berarti Roh Kudus yang menggerakkanmu. Dan engkau sudah diselamatkan. Itu saudara, sederhana sekali. Itu yang dimaksud dengan keselamatan. Dan itu harus lahir dari atas. Kata lahir baru di sana. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali. Genete anoten. Dilahirkan kembali. Kata Yunaninya, genete anoten. Genete itu artinya dilahirkan. Anoten itu berarti dari atas. Tapi dalam teks bahasa Indonesia, lahir kembali. Padahal sebenarnya bisa juga diterjemahkan, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, genete anoten. Jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, berarti pekerjaan Allah. Dia tidak dapat melihat, apalagi masuk, melihat pun tidak dapat. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita sudah lahir kembali? Sederhana saja, sederhana sekali Pak Pastor Pilat. Sederhana sekali, hanya dengan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Sebab hanya orang yang digerakkan oleh Roh Kudus yang bisa mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Itu ada ayatnya tadi kita baca, betul enggak? Jelas sekali. Ingat ini, Allah telah mengubah kita dengan penuh kuasa hanya melalui Injil. Kita menerima warisan rohani kita dalam Yesus ketika kita percaya pada pemberitaan Injil dan berpegang teguh pada Injil itu. Di dalam Injil kita diselamatkan, kata Rasul Paulus. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita didewasakan, kita disempurnakan. Di dalam Injil kita mendapatkan kekayaan hikmat dan kuasa. Hanya Injil yang menjadi jaminan keselamatan kita dari awal hingga akhir di dunia dan kehidupan yang akan datang. Dengan demikian Injil bukan hanya kabar baik, perhatikan. Tetapi Injil adalah satu-satunya kabar baik yang dunia dan kita butuhkan. Injil adalah satu-satunya kabar baik yang dibutuhkan oleh dunia. Sekali lagi, bukan etika.
bukan pesan motivasi, bukan pesan moralitas, bukan sekedar kesaksian biasa. Kesaksian tanpa pemberitaan Injil tidak mempunyai kuasa untuk mengubah orang. Hanya Injil, kata Rasul Paulus, yang dapat mengubah orang. Sebab itu aku tidak mau memberitakan yang lain selain Injil Yesus Kristus, kata Rasul Paulus. Maka saya pun sama. Saya mau hanya memberitakan Injil kepada orang lain. Sebab saya percaya kepada firman Tuhan, Injil lah yang menyelamatkan orang dan memelihara orang itu dari awal sampai akhir. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi Injil bukan hanya kabar baik, tapi Injil adalah jalan hidup kita, cara hidup kita, cara pandang kita, teologi kita, pandangan hidup kita terhadap dunia harus dari Injil. Injil adalah jangkar kita, pengharapan kita yang menguatkan kita. Karena itu jangan pernah mau digeser dari Injil. Injil saja cukup dari awal sampai akhir memelihara hidup kita. Amin. Injil, di dalamnya kita teguh berdiri. Karena Injil adalah Yesus Kristus yang lahir dan Yesus Kristus yang hidup. Yesus Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit bagi pembenaran kita. Itulah yang menyelamatkan kita, membenarkan kita, menguduskan kita, mendewasakan kita, menyempurnakan kita. Amin. Injil. Jangan bergeser dari Injil. Kolose pasal 1 ayat 23. Jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini secara pribadi saya mengucapkan selamat memperingati hari Jumat Agung pada Jumat nanti dan memperingati menyambut Paskah Tuhan kita Yesus Kristus tahun 2022. Jangan mau digeser dari pengharapan kita akan Injil. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara percayai sudah benar dan membawa saya dan saudara ke tempat yang benar. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, juru selamatku. Yesus engkau juru selamatku. Yesus engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Siang hari ini saya mengajak saudara untuk membuat pengakuan bersama-sama dengan saya. Jangan pernah berhenti mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mari bersama-sama dengan saya. Yang pernah ataupun yang belum pernah, bersama dengan saya membuat pengakuan sederhana ini. Aku percaya sama-sama. Aku percaya Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Juru Selamat. Hari ini aku mengakui Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah Juru Selamatku. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yesus